Akhirnya udah nyampe. Beneran ini kan sekolahnya? Iya kak, bener. Makasih ya udah anterin. Oh ya, mana nomor kamu? Nanti kalau ada apa-apa telepon aja langsung sama aku. Iya kak. Bentar ini. Namanya siapa ini? Namanya Nana kak. Oh Nana, oke lah kalau begitu kenalan sekalian, namaku Fauzi. Iya kak. Ya udah, ini aku lagi terburu-buru. Kita lanjut nanti langsung aja ya. Oke kak, nanti langsung telepon aja langsung ya. Ya udah aku mau pergi juga, kayak aku juga sibuk nih. Siap kak. Oh alah, ternyata cewek itu namanya Nana toh. Tapi kayaknya kemarin dia pakai baju geng motor. Apa jangan-jangan dia itu anak geng motor? Udahlah, gak usah terlalu pikirin. Buat apa emang mikirin dia? Lagian kalau kaki dia udah sembuh, tugasku udah selesai. Nana, tumben hari ini kamu telat. Iya, soalnya tadi aku jatuh di jalan. Kok bisa? Bisa lah, kemarin pas gue jalan-jalan ke kafe, tiba-tiba ada orang yang jalan-jalan gak lihat. Alhasil dia injek kaki aku, sakit banget sumpah. Oh, sekarang gimana? Masih sakit kah? Iya nih. Terus gimana? Alhasil dia tanggung jawab gak? Dia tanggung jawab sih. Dia tadi anterin aku ke sekolah. Mungkin nanti pulangnya juga dia antar. Bagus lah, kalau dia gak mau tanggung jawab, gue ajar ya. Berani-beraninya sama teman aku kayak gitu. Enggak lah, mungkin dia udah ketampol duluan. Baguslah kalau gitu. Oh iya Nana, nanti kita kumpul di mana? Teman-teman ngajak main tuh. Gimana kalau kafe biasanya? Kan mereka suka di situ. Oke lah, nanti aku kabarin teman-teman di grup. Oke, siap. Aduh, hari ini panas banget cuacanya. Capek rasanya. Lo mau gak, Ci? Udah nggak, tadi gue udah minum. Habisin aja tuh. Oh ya udah, gue habisin ya. Iyalah. Oh ya, enggak. Tadi gue ketemu sama cewek yang kemarin yang nggak sengaja gue injek kakinya. Lah, emangnya lo ketemu di mana? Di jalan. Tadi dia jatuh. Alhasil gue anterin karena gue ngerasa salah kemarin gue injek. Katanya belum sembuh tuh gara-gara gue. Jadi gue anterin deh. Nanti mungkin pulang dia aku jemput juga. Berarti lo dapet nomornya juga dong. Bisa dibilang gitu juga sih. Tapi dia kayaknya anak motor. Kemarin ingat kan? Oh iya juga sih. Kemarin gue juga ingat dia pakai jaket anak motor dan motornya juga kayak gitu. Berarti fix dia benar-benar anak motor. Seperti dugaanku. Tapi dia cantik juga ya kan? Halah, meskipun dia cantik, tapi kalau dia anak motor, gue nggak suka. Heleh, pura-pura nggak suka, pura-pura benci. Ingat Ci, yang awalnya benci, lama-lama jadi suka, jadi cinta. Awas tuh. Hah, nggak bakalan. Lah terus katanya dia pulangnya kapan? Nggak tahu, kayaknya bentar lagi deh. Nah, ini telepon. Nah, kan, baru juga dibilang. Ya udah, buruan diangkat gih, nanti dia nungguin. Sudah. Maksudnya diangkat ditaruh di telinga, bukan diangkat kayak gitu. Oh gitu, nggak ngomong sih. Iya, halo, gimana? Udah pulang kah? Iya kak, ini mau pulang. Aku tungguin di sekolahan ya. Oke kak, tungguin aku OTW. Kayaknya lo semangat banget deh. Apaan sih? Biasa aja deh. Ya udah gue pergi dulu ya. Iya Ji, hati-hati ya. Awas kalau di jalan jangan kangen gue, oke? Idih, najis. Gimana Nana? Dia jemput kan? Iya, dia jemput kok. Tenang aja. Tapi kenapa sih Kavi kayak jengkel banget? Jangan-jangan dia mau mukul dia gara-gara nggak terima kakiku diinjek. Kavi, kenapa kamu nggak buruan pulang? Kenapa nemenin aku? Gak kayak biasanya. Seperti biasanya. Gue nggak terima kalau kaki lo diinjek.
Gue mau balas dendam kepada dia. Mending gak usah deh, ikhlasin dia aja, dia udah tanggung jawab kok. Kalau kamu tetap ngeyel, aku gak mau ikut nongkrong lagi lah. Enggak mau. Oh ya udah, aku nurut kali ini. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya, Nana. Kamu hati-hati ya. Nah, gitu dong. Sialan, dia pakai ngancem gak mau nongkrong pula. Gimana ya? Oh ya, aku tampol dari belakang lah. Aku sembunyi dulu nih. Kemana sih dia, lama banget? Nah, itu dia baru juga diomongin. Maaf, aku telat datangnya. Tadi agak macet sih dikit di jalan. Nggak apa-apa kan? Iya kok, nggak apa-apa. Ya udah, ayo anterin aku pulang. Oke, siap. Ayo. Oh, ternyata dia toh. Gue buntutin dari belakang lah. Kalau gue tampol, nanti si Nana bakal ngalangin aku. Oh ya kak, itu gimana kakinya udah mendingan belum? Tadi kan udah aku obatin. Iya, udah agak membaik. Udah mendingan kok. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Oh ya kak, kalau boleh tahu kakak ini aslinya orang mana? Oh, aku tahu. Aku tuh aslinya orang nggak dianggap. Enggak gitu kak, kok malah bercanda sih? Maksud aku rumahnya kakak itu di mana aslinya? Oh, rumah aku aslinya Kediri, Jawa Timur. Aku kesini kerja mau cari uang. Oh gitu. Emangnya di sana nggak ada kerjaan kah? Kok sampai kerja di sini? Ada sih kak, tapi kayaknya gajinya lebih banyak sini, makanya mau pindah di sini aja. Oh begitu. Itu kan Kavi. Kenapa dia buntutin aku? Kayaknya dia mau balas dendam deh dengan orang ini. Karena gak aku izinin, dia mau buntutin diam-diam. Oke lah, kita lihat aja nanti. Aku buntutin terus sampai ke rumah kamu. Kalau udah tahu, nanti aku balas dendamnya lebih gampang. Kalau sampai Kak Nana tahu, aku nggak bisa balas dendam. Akhirnya udah nyampe. Ini kan rumah kamu? Iya kak, makasih ya. Oke, tapi semisal besok nggak bisa berangkat lagi naik motor sendiri, cepet bilang ya, tapi jangan mendadak. Mungkin bilangnya jam 4 atau jam 5 gitu, oke? Oke kak. Oh ternyata benar, si Kavi mau buntutin ini dia orang. Awas aja lo Kavi, gue buntutin balik. Dia nggak tahu kan kalau aku buntutin, kayaknya nggak tahu deh. Oh ternyata ini ta rumahnya. Akhirnya ketemu juga. Aku balas dendam nih. Berani-beraninya nyakitin kaki Nana. Apanya mau balas dendam? Nana, kok ada di sini? Perasaan tadi nggak lihat deh. Akhirnya udah nyampe. Ini kan rumah kamu? Iya kak, makasih ya. Oke, tapi semisal besok nggak bisa berangkat lagi naik motor sendiri, cepet bilang ya, tapi jangan mendadak. Mungkin bilangnya jam 4 atau jam 5 gitu, oke? Oke kak. Oh ternyata benar, si Kavi mau buntutin ini dia orang. Awas aja lo Kavi, gue buntutin balik. Dia nggak tahu kan kalau aku buntutin, kayaknya nggak tahu deh. Oh ternyata ini ta rumahnya. Akhirnya ketemu juga. Aku balas dendam nih. Berani-beraninya nyakitin kaki Nana. Apanya mau balas dendam? Nana, kok ada di sini? Perasaan tadi nggak lihat deh. Kamu susah banget deh dibilangin. Maunya apa sih, Kavi?
Maafin aku, Nana. Aku nggak maksud kayak gitu. Aku nggak terima aja kalau kamu digituin. Aku kan bilang nggak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa ya udah, jangan maksa. Ya deh, maafin aku ya, Nana. Kamu nggak marah kan? Oke lah. Ya udah, aku maafin. Kalau masih kayak gini lagi, aku nggak mau nongkrong sama teman-teman. Mending aku cabut aja sendiri. Jangan, Nana. Maafin aku. Ya udah, kali ini aku nggak akan ulang lagi. Please, nongkrong ya. Nanti kita runding lah. Kita nongkrong di mana? Oke? Oke lah. Ya udah, ayo pulang buruan. Iya, Nana. Aduh, habis pulang sekolah, terus ikutin Kavi. Pulang-pulang ternyata gerah ya. Mandi dulu lah. Segar banget habis mandi, enak ternyata. Ada nelpon. Siapa ini? Walah, Kavi. Halo, Kavi. Halo, Nana. Oh ya, teman-teman ngajak ngumpul sekarang di taman. Gimana, kamu bisa nggak? Sekarang tuh. Kayaknya bisa deh. Oke, ya udah, aku tunggu di taman ya. Taman biasanya itu. Oke, Kavi. Ya udahlah, siap-siap ke taman. Lagian di rumah juga nganggur. Akhirnya bisa kumpul-kumpul lagi, iya kan? Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana kalau kita bentuk geng? Kan kita ada 4. Mungkin kalau kita bentuk geng, lama-lama geng kita akan rame nih. Ide bagus tuh. Gimana menurut kamu, Nana? Gimana ya? Kalau aku sih iya aja. Tapi siapa ketuanya? Iya betul, siapa ketuanya? Gimana kalau lu aja, Dimas, yang jadi ketua? Kok aku sih? Aku kan gak pandai jadi ketua. Gak mau ah. Gimana kalau lu aja, Randy? Apa? Gue? Gak mau lah, gue kurang tegas orangnya. Karena Dimas gak mau, mending Nana aja. Gimana kamu, Nana? Setuju nggak? Apa? Kamu nunjuk aku jadi ketua? Ya tinggal kalian sih gimana. Aku sih iyain aja lah, gak masalah kok. Ya udah, Nana, kamu aja lah yang jadi ketua. Terus kalau kamu jadi ketua, wakilnya siapa? Gimana kalau Dimas aja? Gimana, Dim? Kamu mau kan jadi wakil Nana? Apa? Aku? Gimana ya? Oke lah, aku mau. Oke, sip. Sekarang kita udah bentuk geng. Ketuanya Nana dan wakilnya ada kamu, Dimas. Terus anggotanya gimana? Kita kan cuma berempat doang. Tenang, Nana. Aku punya teman banyak kok. Nanti aku ajak gabung ke geng kita. Iya, Nana. Tenang aja. Aku jadi wakil kamu kok. Nanti aku banyakin juga geng kita ini. Biar makin rame. Oke lah. Oh ya, Nana. Gue punya sesuatu nih buat lo. Tapi lo harus ikut gue duluan. Gimana? Mau nggak? Apa? Hadiah? Emangnya apa? Ya rahasia lah. Kalau mau, ayo ikut aku. Emang hadiahnya apa? Ini hadiahnya rahasia, cuma buat Nana aja kok. Oh ya, kalian bakal juga tahu sih hadiahnya apa. Tenang aja, tunggu ya. Ya udah, ayo. Kukira hadiahnya cuma buat aku aja. Kalau buat mereka semua, aku sih iya aja. Oke teman-teman, gue tinggal dulu ya sama Nana. Kalau kalian capek, pulang aja, nggak apa-apa duluan. Iya Randy, hati-hati di jalan ya. Oke, tenang aja. Kavi, gimana ini? Kita pulang aja yuk.
Iya, ayo. Lagian ngapain juga nunggu dia bucin? Kayaknya mereka mau bucin deh. Apa? Bucin? Masa Randy dan Nana mau bucin? Iya, emangnya kenapa? Kamu kok nggak kayak biasanya? Kamu suka ya sama Nana? Iya Kavi, sebenarnya gue suka sama Nana. Cuma gue belum sempat ngungkapin perasaan gue. Waduh, Randy aja juga suka sama Nana. Ternyata Dimas juga suka toh. Apakah ini yang namakan cinta segitiga? Oh iya, Kavi, lo kok tahu kalau mereka mau bucin? Tahu dari mana? Gue tahu dari kemarin sih. Itu si Randy bilang sama gue kalau dia suka sama Nana. Terus dia ingin bentuk geng dan kalau bisa Nana jadi ketuanya. Kalau Nana udah jadi ketua, katanya Randy mau nembak Nana. Apa? Aku juga suka sama Nana. Ternyata Randy juga suka. Sabar ya Dim. Mungkin suatu saat kamu akan dapat yang lebih dari Nana, yang ngertiin kamu. Tenang aja. Sebenarnya gue suka sama lo Dim, tapi ternyata lo suka sama Nana. Terpaksa gue pendam perasaan ini. Ya udah Kavi, gue mau pulang duluan. Jadi kalau berat gue. Iya Dim, hati-hati ya. Asal lo tahu Dim, gue juga suka sama lo. Tapi lo suka sama Nana. Gue kalau mau ungkapin perasaan takut. Gue takut lo tolak Dim. Randy, kita mau kemana emang? Udah, tenang aja, kita jalan-jalan. Gue jadi penasaran deh, emang hadiahnya apa buat aku dan mereka? Udah, jangan banyak ngomong, nanti kamu tahu sendiri kok. Ini kan hotel. Randy, kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini kan hotel. Ya buat ngasih kamu hadiah lah, tenang aja. Aduh, kok firasat aku nggak enak ya? Ayo Nana, kita masuk. Kenapa ke sini? Udah ngikut aja, ini kan hadiah rahasia. Ayo masuk yuk. Halo Kak, pesen kamar 1 ya. Iya Kak, silahkan. Randy, kenapa kita ke hotel ini? Dan pesan kamar, buat apa emang? Udah tenang aja, ini buat rayain kemenangan kamu. Kok kemenangan? Buat rayain kamu jadi ketua geng motor kita. Udah ngikut aja lah, ini bentuk sebagai terima kasih aku ke kamu. Aku kok jadi curiga ya sama Randy. Ayo sini nak, kita tidur-tiduran di sini. Kita nikmatin hotel ini yuk. Nah, kenapa diam aja? Nah, ayo kita tidur bareng. Tenang aja, aku bawa pengaman kok. Apa? Maksud kamu apa? Maksud aku, ayo kita tidur bareng. Kalau itu untuk yang itu aku udah ada pengaman. Ini aku bawa kok. Maksud lo apa, Randy? Aku sayang sama kamu, nah. Aku udah kebelet banget sama kamu. Maukah kamu jadi pacar aku? Nggak mau. Kenapa sih kamu membawa aku ke hotel ini? Mau nembak pula? Harusnya jangan di tempat ini, nggak sopan tahu. Lah terus gimana? Aku juga nggak tahu kok. Aku kan mau ungkapin perasaanku. Cuma aku mau bawa kamu ke hotel. Tapi ya nggak gitu juga lah. Semua kalau mau ungkapin perasaan nggak perlu bawa ke hotel. Langsung aja ngomong. Jangan kayak gini. Namanya ini merendahkan cewek. Lo berani sama aku? Nggak gitu nah. Maksud aku, maaf. Aku nggak maksud gitu. Udah lah, ayo pulang. Aku
Maaf, nggak bisa terima cinta kamu. Kenapa? Pakai nanya pula. Ya kamu sih cara nembaknya salah. Lagian kalau kamu tembak aku juga nggak mau jadi pacar kamu. Ya udah Nana, maafin aku nggak bermaksud ingin merendahkanmu. Maafin aku ya Nana. Ya udah, ayo kita pulang yuk. Enggak, aku mau pulang sendiri aja. Tapi Nana, kamu marahkah? Udah, sana pergi duluan, sana pulang. Aku bisa pulang sendiri kok. Ya udah Nana, maafin aku ya. Ya udah, aku pulang duluan. Kurang ajar nih, ternyata dia mau nodain aku toh. Untung aja aku paham niatnya dia. Aduh, kalau kayak gini gue minta antar siapa ya kalau pulang? Mau minta tolong Randy, nanti aku takut di tengah jalan dia apa-apain. Oh ya, telepon Kavi aja lah. Lah, tumben gak diangkat sama Kavi. Biasanya dia langsung angkat. Kemana nih? Tapi ini berdering. Kemana ya Kavi? Aduh, siapa sih ini yang nelpon? Ganggu orang lagi patah hati juga. Mau ungkapin perasaan ke Dimas, tapi Dimas ternyata suka Nana. Aduh, cinta macam apa ini? Aduh, tidur aja lah, kepala pusing. Masa bodoh dengan telepon. Aduh, Kavi, kenapa nggak diangkat sih? Kemana sih kamu? Aku lagi butuh juga. Apa aku harus telepon kakak yang kemarin ya? Minta tolong antar aku pulang. Bisa nggak ya? Aku coba dulu lah. Gimana nih, enggak masa gini doang kalah terus? Alah, diam aja lo Ji. Coba habis ini kita main game sepak bola. Pasti lo kalah terus. Enggak. Aku nggak bisa kalau game itu sepak bola. Mending ini aja, enakan bertarung. Situ tadi ngejek gua. Ya gua mau ngejek balik lah. Ayo habis ini kita main game sepak bola. Gue bales nih ejekan lo. Hahaha. Udah enggak, maaf. Gue nggak ngejek lagi kok. Swear. Takut kalah tuh. Yalah, aku gak bisa main game sepak bola. Kau jago, puas. Ada yang telepon. Siapa ini? Paling cewek yang kemarin yang lu tolong. Siapa lagi kalau bukan dia? Iya loh. Perasaan tadi udah aku antar pulang deh. Kenapa dia telepon? Ada apa ini? Udah, angkat aja Ci. Siapa tahu dia ngajak kencan. Hehe. Udah aku bilang berapa kali, gua nggak suka sama cewek anak motor. Ingat Ci, awalnya tidak suka, lama-lama jadi cinta. Iyain aja lah, terserah lo mau ngomong apa. Yaudah gue angkat dulu nih telepon. Halo Kak, kenapa telepon? Halo Kak. Gini, aku boleh minta tolong nggak antarin aku pulang? Aku lagi ada di hotel nih. Apa? Di hotel? Kok bisa? Iya Kak, nanti aku ceritain deh. Tolong antar aku pulang ya, bisa kan? Oke deh Kak, bentar ya, aku OTW. Iya Kak, ini aku Sherlock, nanti kamu jemput aja ke situ, oke? Oke Kak. Nah iya kan, dia ngajak kencan kan? Ke hotel pula. Dia minta tolong aku lah, suruh dia antar pulang. Dia ada di hotel, bukan aku mau main ke hotel. Siapa tahu dia ngode-ngode. Ya udah sana berangkat, nanti dia nungguin. Ya udahlah, serah kamu mau ngomong apa. Ya udah aku pergi dulu. Iya Ji, hati-hati ya. Aduh, lega juga. Untung ada kakak itu yang mau bantu. Halo Kak,
Ya udah, ayo buruan kita pulang langsung, aku anterin. Jelasin aja di perjalanan, oke? Iya kak. Ya udah, ayo. Oke, ya udah, coba jelasin. Jadi gini kak. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Bener lah kata kamu, gak minta pertolongan dia. Nanti di jalan kamu diapa-apain sama dia. Iya kak, makasih ya udah nolongin aku. Berarti kamu bisa jalan keluar main sama teman kamu. Kaki kamu udah sembuh kah? Udah sih kak. Oh ya, karena janjinya udah sembuh, kakak udah nggak nganterin lagi. Ya udah, besok aku berangkat sendiri aja lah. Oh, jadi udah sembuh. Ya udahlah, oke siap. Tugasku berarti udah selesai nih. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Iya kak, makasih ya udah antar. Nana, kamu dari mana saja? Kenapa penampilanmu seperti anak motor? Ibu tidak pernah mengajarkan hal seperti ini padamu. Jawab pertanyaan ibu sekarang juga. Nana, disuruh jawab malah pergi. Dasar anak bandel. Ternyata ibu nggak suka tau kalau aku jadi anak motor. Terus aku harus gimana lagi? Aku kan udah jadi ketua geng motor. Masa aku mau bubarin gitu aja? Baru juga selesai jadi ketua geng motor. Gimana ya ini? Udah pagi. Telat gak ya aku ini? Aduh, cepet-cepetlah, gak usah mandi. Nana, awas. Pulang sekolah jangan main sama anak geng motor. Nana, dibilangin malah pergi. Dasar anak bandel, tidak tahu diri. Nana, ngomong-ngomong, itu si Randy kasih kamu hadiah apa? Itu bukan hadiah lah. Dia mau hamilin aku. Apa? Dia mau hamilin kamu? Katanya dia mau nembak. Iya, dia mau nembak. Cuma caranya aja yang salah. Masa mau nembak harus gituin aku dulu? Kan ya nggak mungkin lah. Iya sih, mending kamu jauhan aja sama Randy, gak usah deket-deket. Iya, benar katamu Kavi. Mending aku gak jauh-jauh aja sama Randy. Takut dia ngapa-ngapain. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin mengingatkan kalian untuk berteman dengan baik dan menjauhi pergaulan negatif, seperti geng motor. Geng motor sangat berbahaya dan bisa menyebabkan korban, seperti kejadian kemarin. Apa? Kemarin? Emangnya kemarin ada korban? Iya Nana, ada. Kemarin ada kok. Pas kamu pergi dengan Randy. Itu geng sebelah. Oh, geng sebelah toh. Kirain geng kita. Geng kita aman kok. Kan cuma 4 orang. Baguslah kalau kayak gitu. Sekarang, mari kita mulai pelajaran. Oh ya Nana, nanti kita nongkrong di mana? Gimana kalau kita nongkrongnya di kafe aja? Di kafe? Boleh tuh. Itu Randy diajak nggak? Randy, terserah. Diajak juga nggak apa-apa. Mending gak usah aja lah. Biarin dia hubungin aku dulu. Kalau nggak, biar hubungin Dimas dulu. Baru kita kasih tahu. Begitu juga boleh. Oh iya Kavi, kemarin kamu aku telepon kemana kok nggak diangkat? Tapi berdering tuh. Kapan? Kemarin ya? Oh iya, kemarin aku mabok nah. Maafin aku ya. Jadi aku biarin aja ada telepon tuh. Sebenarnya aku juga denger.
Apa? Mabuk? Kamu mabuk sama siapa? Sendiri kah? Iya Nana, aku lagi galau berat. Oh galau? Kalau tentang apa? Mending curhat sama aku kan bestie kamu. Sebenarnya aku suka sama Dimas nah, tapi nggak berani ungkapin perasaan aku ini. Oh ternyata kamu suka sama Dimas. Gimana kalau aku bantuin? Kamu bantuin? Caranya gimana? Caranya rahasia. Mending aku kasih tahu ke Dimas aja lah. Jangan dikasih tahu ke Dimas, aku malu lah. Udah, nggak apa-apa, santai aja. Kayaknya dia suka sama kamu kok. Apa? Dimas suka sama aku? Kamu sotoy nah. Kemarin aja dia bilang kalau dia suka sama kamu. Oke lah, nanti aku kasih tahu infonya kita makan atau ngopi di mana. Oke? Oke, Nana. Aduh, gue malu deh gara-gara kemarin. Kenapa pula gue nimbak Nana pakai cara gitu? Sekarang gue harus nelpon siapa kalau kayak gini? Nana kan ketuanya. Biasanya aku samperin dia. Apa aku telepon ke Dimas aja ya, biar dikasih tahu info nongkrongnya di mana? Tanya Dimas aja lah. Halo Dim, nanti nongkrongnya di mana? Nggak tahu Ren. Aku juga belum dikasih tahu kok. Mungkin agak nanti baru dikasih tahu. Oh ya udah kalau gitu, Dim. Ya udah kalau gitu, nanti aja lah gue tanya lagi. Iya Ren. Tumben banget lu nelpon gue, biasanya kakak. Kenapa dimatiin? Ngomong aja belum dijawab. Kafe, kalau kita ke kafe sekarang gimana? Boleh tuh. Aku telepon Dimas aja ya. Oke. Halo Dim, lo ada di mana? Gue lagi ada di rumah nih. Gimana nih info ngumpulnya di mana nih? Kita ngumpul di kafe itu aja yang sebelah perempatan itu. Oh alah kafe itu toh. Oke, aku kesana. Oh ya ini Randy tadi bilang kalau mau kumpul suruh telepon. Kenapa ini? Kok tumben bilang kepadaku, biasanya kan bilang ke Nana. Nana kemana emang? Oh itu, Nana. Ini dia di sampingku. Nanti aku ceritain deh kenapa dia bisa kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan dikasih tahu kalau kita kumpul di kafe biasanya ini. Oh gitu. Oke lah. Ya udah kalau gitu, ayo OTW ke sana. Oke, ayo. Itu gimana? Kok Randy minta suruh aku kabarin kalau kumpul-kumpul? Biasanya kan minta tolong kepada Luna. Lo belum tahu aja sih. Sebenarnya Nana kemarin pas diajak Randy dia itu di. Nah, begitu ceritanya. Apa? Benarkah itu Nana? Iya Ren, gue malah diajak gituan sama dia. Dasar aneh. Terus gimana hubungan kita dengan Randy? Apakah kita cuekin dia aja? Iya, cuekin aja lah, gak apa-apa. Iya kan lah. Tapi gue sebenarnya gak enak dengan Randy. Kan kita bentuk geng dengan dia juga. Udah gak apa-apa, Nana. Kita bertiga aja lah. Iya kan, Dim? Iya, Kavi. Bener tuh kata Kavina. Kita bertiga aja lah, nggak masalah. Ya udah deh. Iyalah. Oke, kalau gitu kita merayakan kemenangan kita. Kita mabuk sampai sepuas-puasnya. Aduh, kepalaku pusing banget. Mau pulang nanti diomelin ibu. Cari hotel aja lah buat penginapan. Akhirnya beres juga nih, beres-beres. Waktunya pulang. Itu kan Nana. Kenapa dia kayak gitu? Aku sampirin aja lah. Nana, kamu kenapa? Kak, tolong kak. Aku mabuk berat. Tolong bawa aku ke kamar. Nanti aku pingsan di sini. Aduh, kepalaku pusing banget.
Aduh, Nana, ya udah akan aku bawa ke kamu ke kamar. Kak, maukah kamu bermalam denganku? Apa maksudmu? Itumu terbuka tuh. Oh, dia pingsan. Mungkin gara-gara efek mabuk. Tapi ini menggoda banget. Aduh, imanku jangan sampai goyah. Aku tidurkan dia aja lah, habis itu aku selimutin dan aku tinggal pergi. Nak, segera ke ruangan ayah. Ada hal penting yang harus kita bahas. Ayah, mau ngomong apa emang? Kau harus lanjut sekolah ke SMK dan kuliah. Ayah sudah mengatur semuanya, termasuk sekolah privat yang memungkinkanmu lulus SMK dan kuliah dalam waktu 1 tahun. Ijazah itu sangat penting untuk masa depanmu. Maaf, kalau kali ini ayah tidak memenuhi keinginanmu. Apa? Lanjut sekolah? Bukannya aku telat ya kalau udah lanjut sekolah? Aku kan cuma lulusan SMP. Cukup, patuhi saja semua perintah ayah. Semuanya sudah ayah atur. Kalau itu ayah yang mau, oke lah. Kamu anakku yang kutemukan di jalan. Anakku yang lain telah meninggal. Beberapa hari kemudian, aku melihatmu dengan surat lamaran kerja di tangan. Ku ingin percaya itu dia yang kembali, tapi bukan. Namun, saat kulihat dirimu, harapan tumbuh kembali. Hidupku menemukan tujuan. Aku menghampirimu, mengangkatmu sebagai anak, dan kau menerimanya. Kini, semua milikku akan menjadi milikmu. Aduh, semalam aku tidak pulang Nanti ibu marah nggak ya? Ya, Nana itu kemana saja sih semalam? Tidak pulang. Pasti lagi dengan anak motor. Gak tahu, Bu. Kemarin ibu marahin Nana ya. Lagian ibu marah-marah terus. Dia jadi takut. Sudahlah. Kalau tetap begini terus, kita pindahkan saja sekolahnya ke rumah kakek. Kan daerah sana tidak ada geng motor. Ya, nanti ajak dia bicara. Iya, Bu, nanti aku bilang sama Nana. Aku pulang. Nana sini, ayah mau ngomong. Ayah, kenapa? Nah, ibu suruh ayah untuk bawa kamu ke rumah kakek karena di sana tempatnya ramah. Dan kakek dia kan, kamu tahu sendiri dia sayang banget sama kamu. Apa? Ayah mau bawa aku ke rumah kakek? Tapi ya, Udah gak apa-apa, nanti ayah bakal kirim uang buat keperluanmu juga di sana. Daripada kamu di sini kena pengaruh lingkungan anak motor. Ayah gak suka kamu kayak gini. Kak Aimu gak bisa kendaliin diri kamu. Kamu selalu ngikut-ngikut temenmu. Padahal kamu punya kuasa atas tubuhmu dan dirimu buat menghindar dan menolak ajakan mereka. Tapi kenapa kamu tetap ngikut aja? tapi ya, aku nggak mau. Maafin ayah Yana. Karena ayah sayang kamu, ayah harus antar kamu ke rumah kakak.